Kalian tahu tidak apa arti dari globalisasi? Menurut kompas.com, globalisasi itu merupakan suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia. Contohnya itu seperti adanya ekspor dan impor, adanya westernisasi, adanya pertukaran informasi yang sangat cepat, dan sebagainya. Nah, itu mengenai globalisasi. Kalau kapitalisme, kalian tahu nggak apa itu artinya? Kapitalisme adalah suatu sistem perekonomian di suatu negara di mana faktor-faktor produksinya dikendalikan oleh pihak swasta demi keuntungan dalam pasar. Nah, selain globalisasi dan kapitalisme, kalian tahu nggak apa arti dari ekonomi nasional dan ekonomi global? Ekonomi nasional itu merupakan suatu sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dalam ruang lingkup nasional, atau dengan kata lain, dalam satu kawasan suatu negara. Sedangkan ekonomi global itu merupakan suatu sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara yang terbuka terhadap pengaruh luar negeri seperti investor, tenaga kerja asing, dan lain-lain. Pada masa modern saat ini, ekonomi nasional sudah tidak banyak lagi diterapkan karena adanya globalisasi. Oleh karena itu terjadi suatu peralihan dari ekonomi nasional menuju ekonomi global. Kira-kira apa aja sih dampak-dampaknya? Nah, dampaknya sendiri terbagi dalam dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri, peningkatan ekspor dan impor yang akan meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan peluang investor menanam sahamnya, meningkatkan jumlah lapangan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga dapat sebagai faktor pendorong pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya, antara lain, kalah bersaingnya produk dalam negeri terhadap produk luar negeri, eksploitasi perusahaan yang akan merusak alam, munculnya ketergantungan terhadap negara maju, dan juga dapat meningkatkan pengangguran. Oh, apalah maksud YouTube ini, nggak ngerti lah aku. Tak apa-apa pun dibilangnya. Mending lah aku tanya mitra aku ya kan. Yalah, aku buatlah dulu Zoom. Pada saat ini, saya yang merupakan investor dari Invisible Corporation ingin bertanya mengenai beberapa hal. Hal ini sehubungan dengan keinginan saya untuk mendirikan perusahaan dengan visi dan misi yang sama. Sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai lokasi dari cabang perusahaan ini. Ya, perkenalkan, nama saya Pangeran Arga, saya memegang cabang perusahaan benua Eropa. Perkenalkan, saya Alvina Tamba dari perusahaan cabang yang ada di benua Asia. Perkenalkan, saya Chris Abigail dari cabang perusahaan di wilayah benua Amerika. Nah, dengan cabang yang tersebar di berbagai benua, bagaimana kondisi dari perkembangan saham perusahaan Anda? Apakah mampu tetap stabil atau memiliki kemungkinan untuk meningkat? Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan saham perusahaan kami yang mencakup keseluruhan cabang. Berikut merupakan tampilan grafik dari perkembangan saham di pusat perusahaan kami. Seperti yang kita lihat bahwa grafiknya selalu mengalami peningkatan. Hal ini pastinya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, dipengaruhi juga oleh harga saham kami yang selalu mengalami kenaikan. Kita dapat mengetahui bahwa produk yang kami hasilkan yaitu virtual reality memiliki dampak di berbagai bidang dan juga banyak investor yang loyal dan juga para pihak dari perusahaan kami juga mampu memberikan kerjasama yang baik dengan perusahaan lain. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa cabang perusahaan kami di berbagai benua telah menyebarkan sayapnya kemana-mana yang justru meningkatkan saham di perusahaan kami. Kami juga mempermudah syarat berinvestasi di perusahaan kami, sehingga saham kami selalu mengalami kenaikan yang justru meningkatkan keuntungan di perusahaan kami, meningkatkan dividen, dan juga meningkatkan capital gain sehingga menjadi perusahaan terbaik dan terbesar nomor 1 di dunia. Menurut saya, perkembangan saham Anda menunjukkan kapabilitas perusahaan yang sangat baik. Bagaimana prospek perusahaan Anda selama ini dan ke depannya? Perkembangan teknologi dan globalisasi sangat berpengaruh bagi perusahaan kami, terutama karena perusahaan kami bergerak pada aspek teknologi bernama VR. Dulunya pangsa pasar kami adalah anak-anak hingga orang dewasa, namun kini pangsa pasar kami telah meluas hingga ke orang tua. Permintaan akan permainan VR ini semakin meningkat, dan peluang dari perusahaan kami juga akan semakin meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari peningkatan globalisasi dan kemajuan teknologi ini menguntungkan untuk perusahaan kami. Wah, sepertinya perusahaan ini memang sangat menjanjikan ya.
Nah, dengan cabang yang tersebar begitu banyak, bagaimana kalian mampu mendistribusikan produknya sehingga tetap menjaga loyalitas para pelanggan? Demi menjaga loyalitas pelanggan kami, tentu kami mengambil suatu kebijakan yang bijak dengan cara memasarkan produk kami di negara-negara yang kami anggap negara maju. Dengan demikian target pasar kami situ dapat tercapai. Namun di samping hal itu, ketika ada konsumen yang datang dari negara berkembang ingin membeli produk kami, mereka dapat membelinya di negara tetangga. Kita ambil contoh seperti Indonesia. Ketika ada pelanggan Indonesia yang ingin membeli produk VR kami, dapat membelinya di negara tetangga terdekat seperti Singapura. Dengan demikian, harga jual kami pun dapat terjangkau dengan biaya cukai yang minim. Baik, informasi yang saya dapatkan sangat menarik. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian ya. Wah, akhirnya ngerti aku. Nah, di part sebelumnya kami udah memberikan suatu penjelasan ataupun analogi mengenai suatu perusahaan yang berkembang sangat pesat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Adapun tujuan kami memberikan analogi tersebut adalah untuk mempraktikkan ataupun menyampaikan bagaimana perkembangan teori kapitalisme di era globalisasi ataupun era revolusi industri 4.0 saat ini. Globalisasi sangat berperan penting dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dalam aspek bisnis dan ekonomi. Pada aspek bisnis dan ekonomi, globalisasi berperan untuk menciptakan terbentuknya era Industri 4.0, di mana era Industri 4.0 ini sangat mendukung terbentuknya peningkatan investasi dan penanaman saham. Peningkatan investasi dan penanaman saham ini, alasan utamanya itu adalah karena adanya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas. Yang dulunya para penanam saham itu sulit untuk melakukan mobilitas antar negara, maka sekarang berkat adanya globalisasi, mereka akan mudah melakukan perpindahan bahkan komunikasi antar negara atau antar benua. Oleh sebab itulah, pada saat ini, para pemilik modal semakin berkuasa atas ekonomi di dunia. Dan oleh sebab itulah, teori kapitalisme sangat berpengaruh pada keberadaan globalisasi.